Salam programan, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan bahas lagi tentang reverse engineering dan ini bahasan reverse engineering yang terakhir. Langsung saja teman-teman, kita akan buka terminalnya. Kita buka direktorinya. Di sini kita punya beberapa source code, ada dalam bahasa assembly dan ada dalam bahasa C. Kita akan bahas dulu ini yang pertama. Ini adalah source code dari video yang sebelumnya, yaitu Rep 8 ASM, di mana ini tentang self-modifying code dalam bahasa assembly. Kita akan buka dulu untuk mengingat kembali bagi teman-teman yang mungkin lupa. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menonton video yang sebelumnya, tidak apa-apa, lanjut saja di sini. Kita akan bahas. Di sini kita punya beberapa instruksi dalam bahasa assembly, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 instruksi. Dalam semua instruksi ini, yang ada 12 instruksi ini, semuanya hanya move, instruksi move semua. Move, 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 move. Jadi tidak ada syscall. Tapi dia akan mencetak sebuah data, sebuah string sebenarnya ya. Tapi kita akan lihat, kita akan compile dulu. Oke, kita sudah compile dan ini kita jadikan oke, sudah kita jadikan file executable. Kita lihat dulu filenya. Ini filenya sudah jadi, teman-teman ya. Cuma nih teman-teman, kalau kita lihat di headernya, di sini tidak ada flag execute, tidak ada apa perintah untuk menjalankan lah kata-kata gitu. Di sini hanya ada flag read untuk membaca, write untuk menimpa, menulis, dan executable tidak ada. Jadi dia tidak akan bisa dijalankan. Kalau kita coba jalankan, hasilnya seperti ini, dia akan save. Di sini ada segmentasi save. Bagaimana agar supaya codingan kita bisa berjalan? Itu kita hanya tinggal membuat flag execute ada di sini. Jadi kita ini kan flagnya ini berarti read itu 4, write itu 2, berarti 4 tambah 2 6. Maka hanya tinggal ganti 6 menjadi 7. Kita ref 8. Oke, di sini kita lihat. Kita tinggal cari di sini yang value-nya 6. Di sini ada ini value-nya 6 ya. Oke, kita akan arahkan kursornya ke lokasi tersebut. Ini kita tinggal ganti menjadi 7. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian Y. Kita tinggal jalankan. Nah, dia berhasil berjalan dengan baik. Kenapa bisa begitu? Karena nanti di sini execute-nya sudah ada. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada execute, berarti dia sudah bisa berjalan. Kemudian mari kita akan coba modif ini menjadi bahasa C. Kita di sini punya beberapa file yang sudah merupakan modifikasi dari Rep 8 ini. Kita akan pakai Temux dulu supaya bisa melihatnya secara berdampingan. Kita bagi dua layarnya. Nano di sebelah kanan mungkin yang versi assembly yang murninya. Kemudian yang sebelah kiri kita akan pindahkan dulu kursornya. Merupakan
versi dari inline assembly-nya dalam bahasa C. Di sini inline itu kita pakai sintaks ATNT. Kemudian yang di sini pakai sintaks Intel. Kita akan lihat apakah dia sama sebenarnya ini dengan ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini ada 50F0000, kemudian sini juga ada 5F0000. Dan seterusnya sampai 1B sampai ini juga sama. Tapi kita akan lihat dalam versi yang sama-sama ATNT supaya benar-benar terlihat kesamaan atau perbedaannya. Kita akan lihat ini dalam OBJDAM. Nah, di sini teman-teman kalau kalian lihat, sebenarnya ini sama ya teman-teman. Di sini bentuknya sudah sama. Novel di sini sama, sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Jadi teman-teman, karena ini sudah sama, kita akan coba compile, teman-teman ya. Kita lihat dulu nama filenya biar kita copy saja. Ini nama filenya, kita copy. Oke. Filenya sudah jadi, kita tinggal jalankan. Apakah dia bisa berhasil berjalan? Ini tidak akan bisa berhasil berjalan ya teman-teman, karena di sini kalau kita lihat, nanti kita jalankan dulu deh. Nah, di sini saya seharusnya kan kita pakai hack edit buat supaya menjadikan dia flagnya executable. Masalahnya kalau kita lihat di headernya, dia ini sebenarnya sudah executable teman-teman. Ini sudah ada executable. Cuma ini executable-nya ada di section text. Kemudian yang file yang instruksi ini akan memasukkan kepada memory stack. Di sini di stack-nya di write di sini. Sedangkan di section text-nya dia tidak writable, tidak bisa ditimpa. Jadi dia tidak bisa sampai ke sini nih. Data yang ada ini, yang kita kepengen pindah ke sini, dia tidak masuk ke sini, tapi masuknya ke stack. Sehingga di stack dia tidak bisa dieksekusi, sedangkan di bagian sini, di bagian ini dia tidak bisa ditimpa. Maka kita akan sulit memodifnya menjadi executable dan write sekaligus di tempat yang sama karena dia tempatnya pun berbeda, ada di stack, ada di teks. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang paling mudah itu adalah yaitu ya dengan mprotect. Jadi kenapa kita pakai mprotect? Karena di memori itu sebenarnya itu diproteksi agar tidak bisa ditimpa. Kenapa begitu? Itu menjaga supaya tidak crash ya gitu ya. Kalau misalnya ada suatu konflik gitu ya. Makanya itu kenapa memori itu diberikan proteksi seperti itu. Kita akan coba membahasnya dalam source code yang lain. Di sini kita punya juga mprot yang dalam bahasa assembly dan mprot dalam bahasa C. Kita akan buka keduanya. Mari kita buka. Pertama yang versi assembly-nya dulu deh. Kita akan buka. Mari kita akan lihat bersama. Di sini kita pakai mprot tapi dalam level assembly. Ini mprot ya. Mprotnya pakai yang 7 dia. Flagnya itu 7. Dimana proteksinya bisa membaca, bisa menulis, dan bisa dieksekusi. Execute. Ini kalau dalam bahasa assembly. Kita lihat juga dalam bahasa C-nya. Mari kita lihat dalam bahasa C. Ini dalam bahasa C-nya, di mana mprotect-nya masih dalam fungsi C. Jadi masih pakai library C. Di sini sama saja dengan yang tadi, cuma bedanya dia karena dia pakai masih di level C.
dia lebih, kalau di compile pasti lebih besar hasilnya. Dan kita punya juga beberapa file lain. Nah, jadi kita akan coba satu-satu aja dulu ya. Yang import yang C-nya dulu, kita akan compile di sini. Di sebelah kanan kita compile. Oh, dari import. Oke, kita sudah compile. Kita tinggal jalankan programnya. Apakah dia bisa berhasil? Seharusnya bisa berhasil karena dia proteksi memorinya sudah diubah menjadi bisa dieksekusi, bisa ditimpa. Nah, berjalan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan yang versi CMD. Kita akan coba compile juga agar teman-teman bisa melihat. Oke, kita tinggal link help x84. Kita jadikan oke, sudah kita compile, kita tinggal jalankan ya teman-teman. Nah, ini yang versi SMD itu juga jalan ya teman-teman. Yang versi SMD kita akan buka di sebelah kiri. Di versi SMD-nya teman-teman, dia berjalan, padahal dia instruksinya lebih sederhana ya teman-teman. Nanti kita akan bahas kenapa bisa dia menjadi di bawahnya itu bisa jalan ya, bisa apa namanya dieksekusi di situ. Kita lihat yang apa namanya headernya dari yang versi yang satu ini, versi SMD-nya. Nah, di sini eksekusinya hanya read dan eksekusi, tidak ada menimpa. Kenapa begitu? Karena dia meminta suatu tempat yang lain untuk bisa di write juga. Di sini ada alamat yang ingin dimodifikasi. Jadi pada waktu runtime lah dia dirubah apa namanya proteksinya itu jadi bisa ditimpa, jadi bisa write. Jadi di sini bukan cuma read dan eksekusi. Kalau di sini kan kita lihat hanya read dan eksekusi. Tapi kalau dijalankan, dia mprotect itu akan membuka supaya bisa menjadi dia di sininya 7 nih. Bisa read, write, dan execute. Jadi dia di memori itu jadi bisa yang bagian sini bisa berjalan secara runtime. Kalau tadi kita pakai hexedit yang ref 8 yang aslinya, kalau yang ini versinya pakai mprot dia dirubah pada waktu dieksekusi. Begitu ya teman-teman. Mari kita lihat yang versi yang aslinya, yang ref 8 aja, yang versi yang lebih singkat. Kita akan debug di sana. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan codingan ini, gitu kan, sehingga menghasilkan suatu apa pencetakan kembang desa itu tadi ya. Kita akan coba lihat di sini. Cuma di sini kita butuh entry point-nya ya teman-teman. Jadi kita akan lihat entry point-nya dulu. Entry point-nya kita pakai header aja langsung. Untuk ref 8. Yang di sini adalah 40.1000. Kita akan copy. Kita akan balik ke sebelah kanan. Break. Oke, bintang. Oke, kita sudah masuk ke sana. Kita akan coba jalankan. Kemudian di sini tadi kita sudah bahas bahwa ini ada 12 instruksi ya yang aslinya. Coba kita lihat lagi ref 8.sm.
Nah, sebelum kita coba hitung, 1 instruksi, 2 instruksi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya teman-teman, di sini ada 12 instruksi. Maka kita akan jalankan 12 instruksi tersebut di sebelah kanan di GDB tadi. SI 12. Step kita coba jalankan instruksinya. Di sini setelah kita jalan instruksi terakhir nih, instruksi terakhirnya kan ini ya, move RDI 1B8, move RDI 1B8 di sini. Sebelah kiri move RDI 128. 1B8. Sebelah kanan ini kita lihat ini yang terakhir ada di sini, kemudian yang hijau ini adalah instruksi baru yang ada di sini nih, yang data 1 yang sebanyak 46 byte. Jadi kalau kita lihat ini, kita akan coba lihat sebanyak 46 byte. 46 byte di alamat ini ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah 5, sini ada 5, sebelah kanannya ada 5, kemudian sebelahnya itu ada F, sini ada F, 0F ini. Kemudian ini ada 2 0 0 0 0, maka di sini ada 2 0 0 0 0. Kemudian sebelah kiri lagi kita kembali, ini ada 3C, di sini ada 3C sama 3C. Kemudian B8, sini B8 0A, sini ada B8 0A. Susah. Jadi sampai mana tadi di sini B8, ada B8 0A. Kemudian habis itu 4135 ya. Di sini ada 4135. Kenapa dia terbalik? Karena dia little endian. Kemudian di sini ada 6544, di sini ada 6544 teman-teman. Dan seterusnya sampai 1B8. Di sini ada 1B8. Ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa terjadi instruksi baru. Instruksinya apa ya? Ini instruksinya nih. Ada move AX 1, terus ada move RDI, ada move ini. Nah, kalau kalian hafal dengan ini ya, sebenarnya ini syscall untuk write, untuk menulis ke layar. Jadi dia akan menuliskan ini yang ada di 40107. Kita akan copy. Kita akan lihat ada apa di 1040 401070. Kita akan lihat. Nah, di sini ada kembang desa, teman-teman. Berarti yang di print atau dicetak itu adalah kembang desa ini tadi, sebanyak ini sampai sini. Ini adalah backslash n itu adalah new line. Setelah dari sini dia akan jump ke mana? Ke 4010D 7. 40107D. Kita akan lihat di sana. Ini kita lihat instruksinya apa. Mungkin 5 instruksi. Nah, setelah itu adalah instruksi exit ini. Ini 3C itu atau 60 ya. Syscall, service syscall untuk exit. Setelah dari sini keluar dia programnya. Nah, jadi teman-teman, ini program bagian sini ya, yang dari move RDI sampai ke sini, ini hanya memindahkan data yang ini, yang di sebelah kanan ini ke data 1 ini. Jadi ini adalah instruksi ini teman-teman, yang kita pindah-pindah ini instruksi. Instruksi yang kita pindah secara langsung ke sebuah memori. Sehingga setelah dipindahkan, instruksi itu akan berjalan. Nah, itulah yang namanya self modifying code. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya ada program yang kalau kita lihat dia kayak nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata dia merusak.
Nah, kayak malware-malware, ransomware kayak gitu, itu programnya kalau kita lihat itu biasa aja, tapi ternyata dia merusak ya teman-teman. Nah itu kayak gitulah kira-kira self modifying code. Nah di sini uh, ini ada beberapa yang lain juga, kita akan tidak akan bahas semuanya mungkin ya, hanya beberapa saja. Ini sudah kita bahas, yang ini belum ya, tapi ini sama sebenarnya dengan yang versi. Coba kita lihat saja teman-teman ya. Nah di sini kan sama teman-teman, dia hanya versi ATNT-nya, sintaksnya ya. Oke teman-teman, begitu ya teman-teman tentang Ref 8 dalam bahasa assembly-nya, yang dalam inline assembly-nya. Oke, sekarang teman-teman kita akan sedikit relax ya teman-teman, jangan terlalu tegang. Kita bahas yang lebih simpel-simpel aja lagi sebagai bahasan terakhir ya teman-teman di reverse engineering, supaya otak kalian juga nggak terlalu kaku, jadi beku gitu ya. Karena tadi agak mungkin rumit. Sekarang kita bahas yang agak lebih ringan lah ya, lebih ringan. Di sini kita punya simple C, simple 2SM, dan Tipox. Kita akan coba lihat satu-satu. Simple dot C. Oh ternyata dia cuma ngeprint the box. Oke. Hanya ada instruksi printf the box. Jadi cetak ke layar the box. Sekarang kita lihat yang versi kedua, versi assembly-nya. Nah sama ya teman-teman. Dia akan mencetak the box, tapi dalam versi assembly. Nanti kita akan compile. Kemudian satu lagi kita akan lihat tipox.ism. Ini adalah sebenarnya source code di video kita yang di awal-awal ya teman-teman. Kita akan bahas lagi supaya lebih mengingat lagi untuk teman-teman ya. Di sini ada sebuah file yang agak unik teman-teman ya. Kenapa saya bilang unik? Karena dia ini file sebenarnya nih dari awal ini sudah merupakan header dia. Jadi di situ header lah, di situ section text-nya di situ juga gitu kan. Dia di situ header, dia di situ juga apa namanya? Ini no section mungkin ya. Dia section headernya di situ. Dia, nah kita coba lihat aja di pakai readout, read elf, read elf, tipox. Belum kita compile ya teman-teman. Kita compile dulu. Teman-teman, di sini sudah berhasil kita buat ya teman-teman, ini tipox. Cuma ini belum ada hak permission untuk menjalankan eksekusi. Jadi kita harus berikan hak eksekusinya. Di sini kalau kita lihat, kita pakai ls tipox. Nah, di sini hanya read dan write, tidak ada eksekusi. Jadi kita harus berikan hak eksekusinya. Jadi kita akan berikan dengan chmod plus x tipox. Nah, setelah ini kita lihat dia udah ada buat eksekusinya. Ini eksekusi. Jadi kita bisa jalankan. Kalau tadi kita tidak bisa jalankan karena tidak ada hak eksekusi. Kalau kita coba jalankan tadi, kita coba kita ambil dulu hak eksekusinya. Di sini kan tidak ada hak eksekusi, jadi permissionnya tidak ada eksekusi. Kita akan coba jalankan ini tipox. Dia tidak bisa dijalankan karena permission deny, karena tidak ada hak buat eksekusi dia. Jadi kita coba berikan lagi. Nah, salah.
Kita berikan, kemudian kita akan jalankan. Nah, baru bisa berjalan. Di sini ada warnanya kuning, teman-teman ya. Ini bisa dirubah dengan cara pakai hexedit aja yang paling mudah. Cukup. Filenya sangat kecil ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini ya, ada hanya 119 byte. Jadi di sini semuanya hanya 119. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ada di sini Fox. Nah, ini berarti yang sebelah sini adalah warnanya. Jadi kita tinggal rubah nih warnanya. Jadi ini 33 ini kan kuning. Kalau kita pengen warna biru misalnya, berarti ini 34. Kita tinggal coba rubah. Mari kita coba rubah. Jadi 34 ya teman-teman. Kita geser dulu kursornya sebelah sini. Ini kita jadikan 34. Setelah kita rubah jadi 34 ini teman, kita sudah jadi 34. Kita akan save dengan Ctrl X, yes. Setelah di save, kita akan coba jalankan. Apakah dia berubah jadi biru? Nah, ternyata sudah berubah jadi biru ya teman-teman. Nah, di sini setelah berubah jadi biru, kita mungkin pengen berubah jadi ungu. Berarti caranya sama. Cuma di sini kita jadikan warnanya jadi ungu dengan 35 ya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi ungu. Atau rubah dari source code-nya. Di sini ada 33, di sini tinggal kita rubah jadi 34. Terus compile ulang ya kan? Hanya seperti itu. Cuma saya pengen bahas dari segi apa namanya? Format filenya ya, teman-teman. Kalau kalian lihat, ini aneh banget ini, teman-teman. Headernya ada di situ, codingannya ada di situ, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita obj dump di sini sebelah kiri, obj dump mungkin D Tipox tidak bisa dikenali formatnya. Kita coba pakai D, sama juga formatnya tidak dikenali teman-teman kan. Dia tidak bisa di obj dump teman-teman. Atau kita coba kita pakai GDB Tipox. Ini kita lihat dulu sebelah kanan ya. Headernya read L dari Tipox. Dia executable, tapi ini kita pengen lihat headernya entry point-nya di mana. Nah, entry point-nya ada di sini. Jadi kita akan coba masuk ke sana. B bintang. Nah, di sini kita sudah masuk ke sana. Kita akan lihat instruksinya. Instruksi dari yang ini. Tidak bisa dilihat yang teman-teman. Pakai bintang. Sama teman-teman. Jadi nggak bisa dilihat pakai GDB. Tapi kita bisa lihat mungkin pakai radar. Fox. Oke teman-teman, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Kita bisa pakai radar. Kita coba close dulu ya sebelah kanan nih teman-teman. Kita exit dulu dari yang sebelah kanan ini supaya lebih besar. Kita quit dulu ini. Oke, PPP. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini ada move SI, move ESI 1068 ya teman-teman. Oh, dia langsung mana tadi teman-teman? Ini dia. Kemudian setelah itu increase AL. Berarti AL-nya tadi ini di awal-awal itu AL itu pasti 0. Cuma setelah dijadikan
increase AL berarti dia jadi satu, berarti AX itu jadi satu. Oke, kemudian AX jadi satu, push RAX. Berarti RAX-nya disimpan ke stack, kemudian diambil lagi untuk dimasukkan ke dalam RDI. Nah, di RDI jadinya berarti satu juga. RAX 1, RDI 1. Kemudian kita jump ke 10, nah tadi 10060, 10060 kita cari 10060. 100 ini dia. Kemudian setelah RDI-nya 1, RAX-nya 1, DL-nya 9. Berarti ada 9 byte. Oke. Mana tadi teman-teman? Dia menghilang. Kita keluar dulu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu familiar dengan radar. Kita coba debak saja breakpoint ini. F2 mungkin. Ini dia. Kemudian kita step over. Step. Sini step. Oh, ini ada brace-nya kita. Step dulu, ini step. Kita lihat dulu. Masuk ke increase tadi ya. Kemudian kita step lagi. Step lagi. Ini kalau nggak salah F9 apa F7 ya. Terus sekarang saya bingung ini kalau di radar ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita tadi sudah sampai di RHX1, RDI1, kemudian DL-nya itu 9 tadi ya. Oke. Ini sudah sampai sini. Kita lihat aja pakai langsung ya. Di sini move RDL 9. Kemudian masuk ke 1071. Terlalu cepat teman-teman. Kita coba lagi ulang lagi aja. Jadi kita sudah hampir selesai tadi ya teman-teman. Jadi RAX-nya 1, RDI-nya 1. Kemudian kita lihat sini. Nah, ini sampai sini kita tadi ya. Ini kita masuk sini. Nah, setelah kita tahu RDI-nya apa? RAX-nya 1, RDI-nya 1, RDL-nya 9. Ini ada syscall. Nah, berarti dia syscall-nya syscall write. Cetak tuh. Dia cetaknya cetak apa? Yang tadi di awal ini sudah ada nih. Yang ini yang dicetak. Jadi kalau kita lihat ini adalah kita ada nggak di sini stringnya? Nah, di sini mungkin tidak terlihat teman-teman. String in whole bin. Tidak ada teman-teman. Ini next nya.
Nah, di sini sebenarnya harusnya terlihat ini teman-teman. Kita coba close ini. Mulai gesernya nih. Ini sebenarnya ini terlihat ini ada box ini yang akan di ini ya teman-teman. Coba kita close dulu. Nah, di sini kita close dulu ini. Kemudian kita lihat view. Tadi di mana ya? Nah, ini teman-teman. Sudah terlihat ya teman. Di sini ada inilah yang akan ditampilkan. Jadi stringnya ada di sini kita lihat. Kalau pakai apa namanya radar, ini F2 ini radar. Bisa terlihat ya teman-teman. Instruksinya apa, yang apa data yang ditampilkan itu apa terlihat. Jadi ini yang untuk Tipox ini benar-benar unik. Sebenarnya ini enak banget kalau kalian coba apa namanya analisa gitu ya, lebih enak sekali. Terus kita akan langsung ke simple.json. Oh bukan, C. Ini kita akan coba compile, kemudian kita akan lihat simple. Kemudian kita akan lihat judul. Di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini ada call printf. Berarti di sini ya. Ini mainnya itu hanya ini aja teman-teman nih sebenarnya. Jadi kok dia printf-nya pakai library printf. Apa yang mau di print ada di RDI ini. Ini RDI masuk ke RAEC. Berarti dari sini dia ngambil apa yang mau di print, masukkan ke RAEC, dari RAEC masuk ke RDI. Kemudian dan seterusnya lah ya. Ini dalam bahasa C. Dalam bahasa assembly, simbol 2, kita lihat seperti ini lebih sederhana. Kita akan coba compile. Galileo. Oke, ini sudah kita compile, kita jalankan. Hasilnya begini. Jadi ini sama aja ya teman-teman, ini kayak itu, cuma di versinya yang lebih ringkas karena dia tidak pakai fungsi library-nya C. Kalau kita lihat dalam sintaksnya begini. Jadi di sini apa yang akan dicetak adalah bagian sini. Nah ini ada yang mau dicetak. Jadi kalau misalnya kenapa saya namanya selalu menggunakan SMD dalam setiap materi reverse engineering-nya, karena memang reverse engineering sendiri itu lebih sering pakai assembly.
menyediakan dalam bentuk assembly-nya, bukan dalam bentuk bahasa C-nya. Jadi kalau kalian debug, itu tidak akan muncul dalam versi bahasa C, tidak, tapi dalam bahasa assembly. Makanya saya berusaha menyajikan yang selalu dalam bahasa assembly-nya, selalu dalam bahasa assembly. Baik dalam bahasa C itu saya coba saya sajikan dalam bentuk inline assembly. Nah, saya tidak ingin menggunakan dalam versi C karena ini adalah channel pemrograman bahasa assembly ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman video kali ini adalah video terakhir kita dalam reverse engineering. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita akan lanjut videonya, tapi dengan bahasan yang sama sekali berbeda, yaitu tentang bahasa assembly di ARM assembly, ARM 64 tepatnya ya. Mungkin kalau di ARM 32 itu saya tidak akan bahas lagi. Dia ada di channel Telegram saya di ARM 32 itu. Kenapa saya tidak bahas? Karena itu sudah agak tertinggal ya ARM 32. Kita akan bahas di ARM 64-nya saja di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu videonya. Subscribe channelnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari saya. Dan jangan lupa juga share videonya, share channelnya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan ya. Untuk itu juga saya juga membutuhkan teman-teman untuk like video ini ya teman-teman ya. Supaya kenapa? Supaya saya tahu video yang mana yang kalian suka gitu kan. Jadi kalau yang kalian suka itu tolong di like supaya saya berarti yang video-video model begini yang kalian kepingin gitu kan. Jadi saya tahu saya akan menyajikan apa ya kan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya tentang ARM assembly. Sekian dari saya. Selamat mencoba sendiri ya teman-teman. Silakan ambil source code-nya di Telegram. Nanti saya akan tampilkan di apa namanya channel deskripsinya itu. Oke teman-teman, salam programan.